Silakan duduk yang teman dulu Mbak Tika. Ya Bu, sudah. Gimana kabarnya dari Mbak Tika? Alhamdulillah Bu. Baik ya. Alhamdulillah baik. Apakah sudah sarapan tadi? Sudah sih, tadi sudah sarapan. Oke. Ibu mau bertanya, kemarin kenapa tidak masuk kuliah? Tadi kemarin saya nggak masuk itu karena ada acara keluarga. Acara gimana? Acara apa itu? Ada nikahan saudara saya dan kebetulan itu di Malang. Nah setelah acara itu ada quality time sama keluarga ke Selekta Bu. Oh, Selekta yang banyak bunga-bunganya itu ya Mbak Tika ya? Iya, yang di situ Bu, seru banget di situ. Ibu belum pernah ke sana loh Mbak, gimana? Enak atau gimana? Enak Bu, di situ kita bisa merasakan suasana yang refreshing juga. Ibu coba deh ke sana. Oh, Seru banget pokoknya. Oke, besok kalau ibu ada waktu atau ibu sedang liburan, ibu akan mencoba ke sana deh ya Mbak ya? Iya Bu. Oke, sebelumnya kedatangan Mbak Atika menemui ibu ada maksud apa? Mungkin ada yang ingin diceritakan kepada ibu? Ada sih Bu. Ada yang ingin saya ceritakan ke Ibu. Baik, sebelum Mbak Atika menceritakan masalah dari Mbak Atika, ibu ada kontak konseling terlebih dahulu ya. Yang pertama, silakan luapkan semua masalah Mbak Atika tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua, silakan marah, menangis atau apapun itu, tetapi tidak boleh merusak fasilitas yang ada. Terus yang ketiga, fokus pada konseling, tidak boleh meninggalkan ruang konseling sebelum konseling selesai. Baik Bu. Oke, dan satu lagi, tidak usah khawatir Mbak Tika. Silakan ceritakan masalah Mbak Tika tanpa ada yang ditutupi juga, karena sesuai dengan azas konselor, yaitu azas kerahasiaan seperti itu. Gimana, setuju? Baik Bu, saya setuju. Baik. Sebelumnya, kira-kira butuh berapa waktu untuk melakukan konseling ini Mbak Tika? Mungkin 30 menit cukup Bu. Oke, baik. Kita sepakat 30 menit ya. Semoga dengan 30 menit ini Mbak Atika menemukan jalan keluar atau solusi dari masalah Mbak Atika. Tetapi solusi tersebut tetap ada di Mbak Atika, itu hanya sekedar membantu. Seperti itu. Itu. Baik, silakan ceritakan masalahnya Mbak Atika kepada Ibu. Jadi begini Bu, saya kan punya teman. Nah teman saya itu namanya Rudi. Dan saya juga punya pacar. Sama itu saya juga punya pacar. Nah pacar saya itu nggak suka kalau saya itu deket-deket sama teman saya Rudi ini. Gitu. Kalau boleh Ibu tahu, dari mana Mbak Atika kenal sama Mas Rudi? Saya kenalnya sama Rudi itu dari zaman SMA dulu Bu. Kan sempat satu kelas gitu. Berapa lama mungkin Mbak Atika mengenal Mas Rudi? Mungkin 5 tahun ya Bu. Oke. Perasaannya Mbak Atika gimana ketika dekat dengan Mas Rudi tersebut? Terus saya biasa aja ya Bu. Karena teman saya ngomongnya juga biasa. Hal apa atau kejadian apa yang bisa membuat Mbak Atika dekat dengan Mas Rudi? Kalau kejadian apa ya Bu? Saya kan tipe orang yang suka berteman dan juga kalau teman-teman saya itu enak kalau cerita gitu. Nah 1 tahun terakhir itu misalnya dia hubungi saya yang minta pendapat cerita-cerita seperti itu ya gitu aja. Seperti telepon atau VC atau gimana itu nanti Kalau VC telepon sih enggak, cuma ya lewat chat aja. Oke, jadi Mbak Atika tadi mengatakan ya, Mbak Atika sudah mempunyai pacar, tapi di sisi lain Mbak Atika juga mempunyai teman dekat yaitu Mas Rudi. Iya, betul. Iya Bu, dari kalian juga ya cuma
sharing-sharing, biasanya dia minta pendapat ke saya ibaratnya gitu. Kalau ibu boleh tahu, gimana respon dari pacar Mbak Atika ketika mengetahui hal tersebut? Sama pacar saya itu ya kelihatan cemburu, nggak terima gitu loh. Cemburu yang seperti apa, Mbak? Lebih ke nggak suka kalau saya itu dekat sama Rudi gitu. Oke. Apakah hal yang dilakukan Mbak Atika dengan Mas Rudi itu diketahui dengan pacar Mbak Atika? Iya, diketahui, soalnya kan sejak awal itu saya sudah menceritakan semuanya tentang Rudi itu ke saya. Jadi kan saya itu nggak ada yang saya rahasiakan kalau saya ini sama Rudi itu nggak ada, karena saya kan mikirnya nanti kalau jadi salah paham kalau saya tutupin gitu. Jadi saya dari awal udah cerita sama pacar saya itu, juga sudah ngasih paham juga kalau saya itu sama Rudi ini itu sudah. Tadi Mbak Atika juga mengatakan bahwa pacar Mbak Atika itu merasa cemburu gitu ya. Ya, Lalu apa yang Mbak Atika lakukan atau komunikasikan dengan pacar Mbak Atika agar cemburu itu tidak terjadi? saya itu kalau ditanya ya saya jawab adanya. Ya jujur, saya nggak pernah bohong bu dalam masalah yang seperti ini. Saya nggak pernah. Ya saya ngasih tahu kalau saya itu cuma teman biasa, dan dia menghubungi saya juga cuman ingin cerita-cerita atau minta pendapat dari saya, karena dia kan juga 1 bulan 2 bulan terakhir ini juga punya kegiatan itu ceritanya ke saya. Oke, baik. Bisa Ibu simpulkan, jadi Mbak Atika ini sudah mempunyai pacar dan sedang dekat dengan teman Mbak Atika yaitu Mas Rudi. Hubungannya Mbak Atika dengan pacar Mbak Atika ini sudah 1 tahun ini ya? Baru 8 bulan. Oh, 8 bulan ini gitu. Baik. Lalu apa yang dilakukan Mbak Atika untuk mengubah rasa-rasa yang tidak disukai oleh pacar Mbak Atika? Mungkin saya akan sedikit jaga-jaga ya bu, mulai jaga-jaga sama Rudi ya untuk menjaga perasaan saya juga. Tapi salah nggak sih bu kalau saya itu bergantung dengan saya? Maksudnya membantu seperti apa Mbak? Ya kan teman saya itu dia itu biasanya minta ke saya. Saya kan juga punya pandangan, minta pendapat, saya kasih pendapat juga gitu aja. Tapi pacar saya itu terlalu positif gitu loh bu, apa-apa pasti ngakramnya kamu lagi sama dia, kamu lagi yang itu. Jadi saya juga apa-apa cerita ke saya. Oke, Ibu mengerti perasaan Mbak Atika. Pasti semua orang juga pernah mengalami seperti itu Mbak ya. Jadi kedepannya ini apa yang Mbak Atika inginkan? Mungkin saya akan mencoba jaga jarak sama Rudi tadi, juga mungkin di lain kesempatan saya akan mencoba mempertemukan pacar saya dengan Rudi, biar dia itu tahu kalau saya itu benar-benar gak ada hubungan apa-apa sama Rudi gitu. Dan saya juga udah pernah bilang ke Rudi, dan Rudi juga sempat juga mau nyamperin pacar saya, ngasih tahu kalau saya itu dengan Rudi nggak ada apa-apa, cuma teman biasa gitu. Oke, Mbak Atika sudah memikirkan apa belum? Jika Mbak Atika mempertemukan pacar Mbak Atika dengan Mas Rudi itu tadi, hal positif atau negatifnya mungkin apakah sudah dipikirkan terlebih dahulu? Ada sih bu, mungkin ya pertama bisa jadi pacar saya itu kan
jadi ibunya pacar saya kan jadi tahu gimana hubungan pertemanan saya dengan Rudi itu sebenarnya seperti apa, nggak seperti yang dia pikirkan gitu loh Bu, nggak seperti yang dia asumsikan. Mungkin ya untuk negatifnya mungkin awal-awal dia akan sedikit ada emosi sih kalau ketemu sama Rudi. Oke, baik. Tadi Mbak Atika ngomong pada Ibu ya, bahwa Mbak Atika sudah mengkomunikasikan dengan pacar Mbak Atika, dan menurut Mbak Atika hal yang dilakukan Mbak Atika dengan Mas Rudi itu tidak melewati batas, itu adalah masih hal yang wajar, yang benar gitu ya. Iya Bu. Oke Mbak Atika, apakah ada cara lain lagi untuk mengkomunikasikan hubungan Mbak Atika dengan pacar Mbak Atika agar baik-baik saja, tidak ada salah paham gitu? Mungkin dalam waktu dekat ini saya akan mencoba membangun pacar saya dan juga menjelaskannya secara lebih detail lagi ke dia Bu, karena sekarang kan dia ada di Surabaya. Itu masih di Surabaya. Baik, silakan mungkin hal yang ingin dilakukan untuk kedepannya ditulis di selembar kertas ini Mbak Atika. Coba silakan dibaca Mbak, apa aja. Pertama, saya akan membatasi hubungan pasangan saya dengan Rudi untuk menjaga perasaan pacar saya juga. Yang kedua, saya akan mencoba mempertemukan pacar saya dengan Rudi agar mereka saling mengenal, jadi tidak ada pikiran-pikiran negatif lagi dari pacar saya. Yang ketiga, saya akan memperbaiki hubungan saya dengan pacar saya agar tidak sering berantem. Oke. Apakah Mbak Atika sudah mengetahui apa hal yang harus dilakukan, maksudnya yang diprioritaskan dari hal yang sudah Mbak Atika tulis tadi? Ini Bu, Yang mana Mbak Atika? saya harus lebih dulu memperbaiki hubungan saya dengan pacar saya terlebih dahulu. Setelah itu saya mencoba mengkomunikasikannya lagi, mencoba mengkomunikasikan lagi ke pacar saya dan membatasi hubungan saya dengan Rudi. Saya itu baru mempertemukan keduanya. Oke, jadi sudah tahu ya Mbak Atika prioritasnya. Oke, selanjutnya kapan Mbak Atika akan melakukan itu perubahan tersebut? Mungkin mulai nanti saya akan mulai juga berdiskusi ke bilang ke Rudi untuk jalan-jalan. Oke, bagus Mbak Atika. Ibu sangat mendukung apa yang Mbak Atika inginkan. Semoga pacar Mbak Atika tidak cemburu-cemburu lagi, tidak ada salah paham depannya. Oke, Ibu akan menyimpulkan dari hasil konseling kali ini. Jadi Mbak Atika tadi mengatakan bahwa Mbak Atika ini mempunyai pacar, namun di sisi lain Mbak Atika juga dekat dengan teman Mbak Atika cowok, yaitu Mas Rudi. Dan untuk menghindari perilaku cemburu atau tidak nyaman dari perlakuan Mbak Atika ke Mas Rudi ini, Mbak Atika melakukan 3 perilaku baru yang tadi, yaitu yang pertama membatasi hubungan dengan Mas Rudi, gitu ya. Yang nomor 2, mencoba mempertemukan Mas Rudi dengan pacar Mbak Atika. Yang ketiga, membicarakan lebih intens lagi dan berkomunikasi lebih nyaman atau lebih detail dengan pacar Mbak Atika agar tidak ada salah paham. Oke.
Ibu ingin bertanya. Oke, gimana perasaan Mbak Atika setelah melakukan konseling kepada Ibu? Alhamdulillah Bu, setelah saya bercerita dengan Ibu, saya sudah sedikit lega Bu, sudah mulai lega. Saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan supaya hubungan saya dengan pacar saya itu tetap baik-baik saja, hubungan teman saya juga tetap baik-baik saja, tidak mengganggu hubungan pribadi saya. Seperti itu. Oke, semoga kedepannya hubungan Mbak Atika dengan pacar Mbak Atika baik-baik saja ya Mbak. Ya, Oke, terima kasih. oke. Ibu saya kira konseling hari ini cukup dan waktunya sudah habis. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi Mbak Atika? Sudah cukup. Oke Mbak Atika, jika Mbak Atika ingin menemui Ibu lagi atau ingin ada yang disampaikan kepada Ibu, silakan saja datang kepada Ibu, jangan langsung kami. Seperti itu Mbak Atika ya. Ya Bu, baik. Ya sudah kalau begitu Bu, saya pamit ya Bu, mau pulang. Iya Mbak Atika. Ya, terima kasih ya. Ya terima kasih juga Bu, sudah dibantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.